Mengapa para senior begitu yakin? Intuisi. Itu hanya intuisi, tidak ada dasar. Chu Feng terus bertanya. Dasarnya adalah ibumu sangat kuat, dan menurutku dia menyembunyikan sesuatu. Nak, kamu bisa dikejar oleh istana suci tujuh alam dan tetap aman, jadi kamu secara alami agak pintar. Lalu menurutmu kepada siapa kamu berhutang kecerdasanmu? Tentu saja itu ibumu. Bagaimana bisa seseorang menyakiti gadis yang begitu cerdas dan kuat? Titik. Itu memang kuat, tetapi kekuatan semacam itu tidak dapat digunakan oleh Jie Tianran. Karena itu adalah kekuatan istana suci tujuh alam, bagaimana hal itu bisa membahayakan kejeniusan istana suci tujuh alam? Ibu di penjara. Boleh saja bangun, tapi tidak akan kehilangan darah, kata Ouyang Kongyu. Meski analisisnya hanyalah tebakan pribadi, hal itu membuat Chu Feng merasa lebih nyaman. Hampir setiap orang yang cukup mengenal ibunya merasa tidak akan terjadi apa-apa pada ibunya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan ibunya diakui mutlak oleh orang-orang tersebut. Bagaimanapun, Jie Tianran tidak lemah. Selanjutnya, dengan bantuan Chu Feng dan Bai Yunxing, Ouyang Kongyu pun mulai merawat Jia Lingyi secara resmi. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas. Bagaimana saya bisa distimulasi seperti ini? Resep ini tidak efektif. Ini adalah resep yang ditinggalkan oleh peri medis terhebat di zaman kuno. Senior, bukan. Chu Feng melangkah maju dan bertanya. Chu Feng, bisakah kamu membiarkan dia sadar kembali? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Tidak apa-apa untuk pulih sebentar. Kalau begitu aku masih punya resepnya, aku akan membuat persiapan sekarang, tapi aku masih membutuhkan beberapa ramuan utama. Teman kecil Chu Feng, ambillah. Tianming, kamu adalah Chu. Feng memimpin jalan dan pergi mengambil 3 rumput roh kondensasi. Ya, Tianming langsung setuju. Ouyang Kongyu melemparkan kunci penghalang ke Chu Feng. Senior, biarkan adikku tinggal di sini, tinggal dan membantumu. Baru beli obat, aku pergi saja. Wang Qiang berdiri dan berkata. Aku tidak bisa mempercayaimu, jadi silakan Chu Feng. Ouyang Kongyu berkata. Aku akan melakukannya. Wang Qiang tidak bisa berkata-kata, tetapi dia berkata, kalau begitu, lalu aku akan pergi juga. Ouyang Kongyu mengabaikannya dan tidak peduli sama sekali apakah Wang Qiang akan pergi atau tinggal. Di bawah bimbingan Tianming, meskipun Chu Feng dan yang lainnya masih di Bloodline Tianhe, mereka datang ke alam atas lainnya. Menurut Tianming, Ouyang Kongyu alasan adalah karena terdapat danau khusus di pegunungan tersebut, dan energi spiritual yang dikeluarkan di dalam danau tersebut lebih cocok untuk pertumbuhan condensing spirit grass. Di sebuah desa kecil di bawah pegunungan itu, saya bertemu dengan Ouyang Kongyu secara kebetulan, dan kemudian saya membawanya ke kuil Tao untuk membantunya. Sesekali, cucu, Tuan Chu Feng, saya memilikinya. Sebuah permintaan, aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Tianming tiba-tiba menjadi gugup. Bukan apa-apa, tapi tidak masalah. Kata Chu Feng. Aku ingin pulang, lihat saja, dan sapa keluargaku. Saat aku pergi, adikku baru saja lahir. Dia seharusnya berumur 5 tahun sekarang, Koko, tapi aku belum melihatnya. Jika tidak berhasil, tidak masalah. Anggap saja saya tidak mengatakannya dan jangan memberitahu Tuan Ouyang. Semakin banyak Tianming berbicara, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia bahkan menundukkan kepalanya.
Ini hanya untuk melihat keluargamu, itu bukan masalah besar. Aku akan pergi bersamamu untuk mendapatkan ramuan roh Ning. Kata Chu Feng. Baik, Nyonya, bagus sekali. Tian Ming menunjukkan senyuman cerah. Terlihat jelas bahwa dia sangat merindukan rumah. Sedangkan untuk Ouyang Kongyu, Tian Ming pasti sangat takut pada Ouyang Kongyu dan tidak berani berkata apapun meski rindu rumah. Selanjutnya, mengikuti petunjuk Tian Ming, pegunungan segera muncul di kejauhan. Awalnya, dia langsung pergi ke tempat di mana rumput roh kondensasi ditanam, namun karena bidang penglihatannya yang luas, Chu Feng juga melihat sebuah desa di sudut pegunungan. Namun setelah melihatnya, Chu Feng sedikit mengernyit. Tamu tak diundang datang ke desa dan semua orang terjebak. Dan tamu tak diundang itu adalah anggota sekte penjara. 10 utusan neraka dari sekte neraka. Para anggota sekte penjara tidak hanya memblokir desa, tetapi juga membentuk formasi besar. Itu bukanlah formasi biasa, lebih seperti ritual khusus. Saat ini, seorang gadis kecil sedang berbaring di tengah formasi besar, sementara utusan neraka dari sekte neraka sedang mengaktifkan formasi. Postur itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik pada gadis kecil itu. Lagi pula, sekte penjara terkenal karena suka menyakiti para jenius. Sekte penjara sial akan baik-baik saja jika dia tidak menyadarinya, tapi sekarang setelah dia melihatnya, Chu Feng tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Chu Feng tidak menyukai orang yang usil, tapi dia paling membenci orang seperti itu, yaitu orang yang menindas orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Terlebih lagi, itu adalah sekte penjara. Jadi Chu Feng berbalik dan terbang menuju desa. Tuan Chu Feng, Anda salah, Anda salah. Melihat ini, Tian Ming ingin memperbaikinya. Namun Chu Feng mengangkat tangannya untuk menyusun formasi ruang kecil, memasukkan Tian Ming ke dalamnya, dan segera menyimpannya. Langkah ini untuk melindungi Tian Ming. Saudaraku, sembunyikan dirimu. Chu Feng memandang Wang Qiang. Apa yang bisa dilihat Chu Feng, Wang Qiang juga bisa melihat. Dia tahu alasan mengapa Chu Feng mengubah arah. Namun Wang Qiang sangat bingung, saudaraku, saudara, itu hanya beberapa demigod, tidak perlu berpura-pura, kan? Bagaimana jika ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Berhati-hatilah dengan kapal 10.000 tahunmu. Bahkan jika kita menyinggung rumah suci 7 alam, sebaiknya kita tidak menyinggung sekte penjara terlebih dahulu. Lagi pula, kekuatan yang bersembunyi di kegelapan seperti ini akan lebih merepotkan. Saat Chu Feng berbicara, dia mengatur formasi penyamaran. Wang Qiang tidak melawan dan langsung menerimanya. Segera, Chu Feng dan Wang Qiang datang ke desa dan menghancurkan penghalang penyegel menjadi berkeping-keping hanya dengan satu telapak tangan. Kemudian tekanan jatuh dari di langit, 10 utusan neraka yang hadir jatuh langsung ke tanah. Meskipun ada utusan neraka iblis di antara 10 ini, tingkat budidaya utusan neraka iblis itu hanya di tahap tengah Chu Feng. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Satu demi satu, sekelompok binatang, bahkan gadis muda seperti itu bisa membunuh mereka. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan belati dan hendak menyiksa para utusan neraka ini. Chu Feng tidak bermaksud untuk bersikap sopan. Di masa lalu, Chu Feng mungkin telah membunuh si pembunuh secara langsung. Alasan mengapa dia tidak melakukannya, yang tidak saya lakukan kali ini adalah Chu Feng masih ingin menanyakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, utusan neraka iblis berbicara. Siapa kamu? Kami adalah anggota sekte penjara.
Beraninya kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Kata-kata ini mengandung sedikit ancaman. Jadi Wang Qiang menjadi semakin marah dan berjalan ke arah orang itu dengan belati. Tapi Chu Feng segera meraih Wang Qiang, dan dengan pikiran, tekanannya meningkat, dan 9 orang itu utusan neraka berteriak, dan mereka semua pingsan. Hanya utusan neraka berkarakter iblis yang baik-baik saja. Adegan ini membuat utusan neraka berkarakter iblis sedikit terkejut. Dia bisa merasakan bahwa tekanan Chu Feng sengaja dilepaskan lengan bajunya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat Chu Feng, utusan neraka berkarakter iblis menjadi sangat bersemangat. Teman muda Chu Feng, tiba-tiba. Tahukah Anda, apakah Anda mengenal saya? Wang Qiang memandang Chu Feng. Chu Feng sedikit mengangguk. Ketika pengguna neraka berkarakter iblis membuka mulutnya, Chu Feng tahu identitasnya. Seorang teman lama. Dialah yang membawa Song Yun dari Jiuhun Tianhe ke penjara sekte. Dialah yang menanamkan bayi penjara ke dalam tubuh Chu Feng. Gadis kecil yang kemungkinan besar adalah jiwa dewa iblis kegelapan juga ditangkap olehnya. Meskipun beberapa tindakan utusan neraka pada saat itu sangat mendominasi dan penuh kebencian, Chu Feng memiliki kesan yang baik terhadapnya karena beberapa tindakannya. Meskipun dia paranoid, dia bukanlah orang jahat. Senior, sudah lama tidak bertemu. Chu Feng melangkah maju dan menarik utusan neraka itu. Teman kecil Chu Feng, kamu luar biasa sekarang. Aku tahu pada saat itu bahwa kamu bukanlah makhluk yang ada di dalam kolam, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah putra Jie Ranxing. Secara mendalam, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Utusan neraka juga sangat senang saat ini, seperti seorang tetua yang melihat seorang anak muda yang berbakat. Tidak ada sedikit pun rasa bangga dan bangga dalam nada bicaranya. Senior, apakah kamu menanam bayi penjara ke dalam tubuh junior yang lebih berbakat lagi? Chu Feng memandang gadis kecil di tengah formasi. Gadis kecil ini mengalami koma. Meskipun usianya belum terlalu tua, Chu Feng juga dapat merasakan melalui formasi bahwa gadis kecil ini adalah seniman bela diri yang berbakat. Dilihat dari penampilannya, Chu Feng menyimpulkan bahwa gadis kecil ini mungkin adalah saudara perempuan Tian Ming. Ya, teman kecil Chu Feng, sebenarnya adalah hal yang baik untuk dipilih oleh sekte penjara kami. Sudah kubilang padamu bahwa sekte penjara kami ada untuk memberi manfaat bagi orang-orang di dunia, tetapi dunia tidak dapat memahami sekte penjara kami. Utusan neraka menjelaskan. Kamu boleh kentut. Wang Qiang memarahi dari samping. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan sekte penjara dan berapa banyak keluarga yang telah dirugikan. Wang Qiang dan Chu Feng memiliki kesamaan. Meskipun dia tidak pernah mengaku sebagai orang baik, Wang Qiang juga membenci kekuatan jahat semacam ini. Senior, izinkan saya bertanya, Anda menanamkan bayi penjara ke dalam tubuh gadis kecil ini, tapi dia mengajukan diri. Teman kecil Chu Feng, orang-orang di dunia ini benar-benar tidak dapat memahami perilaku sekte penjara saya, tapi dia pasti akan berterima kasih kepada sekte penjara saya di masa depan. Utusan neraka berkata dengan nada canggung. Jika pihak lain tidak mau, apa yang kamu lakukan adalah jahat. Senior, jangan lakukan pemaksaan seperti ini pada orang lain. Jika tidak, suatu hari nanti, kita bisa menjadi musuh. Kata Chu Feng. Aduh, utusan neraka tidak membela diri, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi pada saat yang sama dia juga menghilangkan formasi. Dia tahu betul bahwa jika Chu Feng tidak mengenalnya, dia dan jiwa-jiwa yang pingsan ini akan mati.
Mantan utusan neraka akan mati hari ini. Faktanya, Chu Feng memberinya wajah hari ini. Selain Song Yun, ada juga seorang gadis kecil yang ditangkap olehmu. Kemana perginya gadis kecil itu? Tanya Chu Feng. Faktanya, ketika dia bertemu Song Yun sebelumnya, Chu Feng bertanya tentang gadis kecil itu. Bagaimanapun, gadis kecil itu kemungkinan besar adalah jiwa dewa iblis kegelapan dan benda suci dari klan iblis tiga orang suci. Saat itu, Song Yun telah memberi tahu Chu Feng bahwa gadis kecil itu tidak dibawa ke sekte neraka oleh utusan neraka. Karena dia diculik ketika dia masih di Jiuhun Tianhe. Song Yun tidak tahu siapa yang menculiknya, tapi dia hanya mendengar dari utusan neraka. Itu diculik oleh orang yang sangat berkuasa. Chu Feng bertanya lagi karena dia ingin mengkonfirmasi masalah ini. Ketika dia menyebutkan ini, utusan neraka menghela nafas terlebih dahulu dan kemudian berkata, "Ingat apa yang baru saja kami katakan. Setelah meninggalkan paviliun Long Kikuan, apakah saya akan tetap tidak bergerak seperti ketakutan?" Petik 2. Ingat, Chu Feng mengangguk. Di matamu, aku tidak bergerak. Faktanya, kamu sedang bingung. Dia tidak hanya membawa gadis kecil itu pergi, tapi dia juga memintaku untuk melepaskanmu dan membawamu kembali ke Jiuhun Tianhe. Kalau tidak, dengan bakatmu, bagaimana mungkin aku tidak membawamu ke sekte penjara? Kata utusan neraka. Faktanya, pada saat itu, utusan neraka tiba-tiba memutuskan untuk mengirim Chu Feng kembali, dan Chu Feng bingung. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya. Siapa orang itu? Chu Feng bertanya. Itu adalah ayah dan anak di paviliun Long Kikuan. Pria itu terlihat setengah baya. Dia belum selesai menghafal bab ini. Dengan kapak. Tentu saja, itu mungkin bukan penampilan aslinya. Kata utusan neraka. Tapi Chu Feng yakin tentang masalah ini. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi pria parubaya yang membawa kapak di punggungnya adalah Master Xian Miao Miao, Song Changsheng. Waktu itu, Tianhe, dia tidak akan membiarkanku memberitahumu hal ini. Aku tidak berani memberitahumu karena kekuatannya. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu bertemu orang itu nanti? Utusan neraka bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari nadanya, dia bisa merasakan bahwa Song Changsheng memiliki bayangan besar pada dirinya pada awalnya, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang identitas pihak lain. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Faktanya, Chu Feng tidak tahu banyak tentang Song Changsheng. Dia belajar lebih banyak dari Xian Miao Miao. Dia sekarang mengetahui karakteristik Song Changsheng dan tahu bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Dia adalah temannya Tuan Niubi. Tapi dia sangat rendah hati, dan sangat sedikit orang di dunia yang mengetahui kekuatan aslinya. Tentu saja, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memberi tahu utusan neraka tentang Song Changsheng. Maple, ada kabar baik. Tiba-tiba utusan neraka berkata. Kabar baiknya apa? Chu Feng bertanya. Setelah itu, setelah utusan neraka memberitahunya, Chu Feng tahu bahwa dunia ini adalah wilayah yang sangat penting bagi sekte neraka. Ada altar khusus di sini yang disebut altar pemanggilan bayi penjara. Penjara bayi penjara pemanggilan bayi altar dapat menguji tingkat integrasi penjara bayi ke dalam altar pemanggilan bayi penjara. Namun, altar pemanggilan bayi penjara memerlukan bahan khusus. Singkatnya, itu sangat mahal, dan itu masih terbuka sekarang. Dia ingin Chu Feng melakukan tes. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik. Teman kecil Chu Feng, tidakkah kamu ingin bergabung dengan sekte penjara?
Sekarang kamu adalah musuh Istana Suci Tujuh Alam, itu setara dengan menjadi musuh seluruh dunia seni bela diri yang luas. Di seluruh dunia seni bela diri yang luas, satu-satunya yang dapat melindungi Anda adalah Sekte Penjara kami. Jika Anda dapat memicu altar pemanggilan bayi penjara, Sekte Penjara kami pasti akan melatih Anda dengan seluruh kekuatan kami. Bahkan jika kami tidak bisa berperang dengan Istana Suci Tujuh Alam untukmu, setidaknya kami bisa melindungimu. Dia sangat berharap Chu Feng akan bergabung dengan Sekte Penjara. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya lagi. Kesan Chu Feng terhadap utusan neraka ini memang bagus, tapi sekarang kesannya terhadap Sekte Neraka sangat buruk. Apalagi setelah kejadian di mana Sekte Penjara tidak bisa menangkap ikan di Laut Peri, kesan Sekte Penjara menjadi semakin buruk. Bahkan Sekte Penjara kemungkinan besar berpotensi menghancurkan klan ikan Xianhai. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Senior, sesuatu terjadi pada klan ikan laut abadi, tahukah Anda?" "Saya mendengarnya," utusan dari neraka berkata. "Sekte Penjara pernah menangkap ikan dari Laut Abadi, tahukah kamu?" Chu Feng bertanya lagi. "Aku sudah mendengar sesuatu. Tapi mengenai masalah ini, sebenarnya ada suara berbeda di dalam utusan neraka kita. Ini bukan keputusan yang dibuat oleh Sekte Neraka kita, tapi perilaku pribadi." Dia lebih peduli pada Chu Feng, jadi dia tahu bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang baik dengan Xianhai Yuer dan Xianhai Shaoyu. Tentu saja, dia tidak ingin melawan Chu Feng. Sejujurnya, apakah masalah klan ikan laut abadi ada hubungannya dengan Sekte Penjaramu? Tanya Chu Feng. Ini benar-benar tidak benar. Setidaknya saya belum pernah mendengar bahwa Sekte Neraka kita telah mengambil tindakan untuk menyerang klan ikan laut abadi. Oke, bahkan jika utusan neraka mengatakan ini, Chu Feng tidak mengurangi kecurigaannya terhadap Sekte Neraka. Jangan katakan bahwa orang ini mungkin benar-benar tidak tahu. Mengingat kesetiaannya kepada Sekte Penjara, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Feng. Jadi Chu Feng mengeluarkan dunia luar angkasa yang berisi Tianming, melambaikan lengan bajunya, dan memasukkan semua orang di desa. Meskipun Chu Feng bisa mempercayai utusan neraka, dia tidak bisa mempercayai Sekte Neraka, jadi dia harus pindah desa untuk memastikan keselamatan mereka. "Senior, kita akan bertemu lagi jika kita punya kesempatan. Ingat, jangan memaksa orang lain melakukan apapun lagi." Teman kecil Chu Feng, tunggu sebentar. Melihat Chu Feng hendak pergi, utusan neraka buru-buru berbicara. "Nona Song Yun, sesuatu telah terjadi.